ini kita akan membahas mengenai akuntansi pajak atas mata uang asing. Nah, adapun pokok pembahasan kita yaitu yang pertama, transaksi mata uang asing. Kedua, akuntansi untuk transaksi mata uang. Yang ketiga, resiko perubahan nilai tukar dan pembukuan dalam mata uang asing. Bahasan pertama yaitu transaksi mata uang asing. Menurut Hadi, bursa atau pasar valuta asing diartikan sebagai suatu tempat atau wadah atau sistem di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian dan penjualan atas falas. Sedangkan menurut Salvatore, pasar valuta asing adalah sebuah pasar atau tempat pertemuan di mana individu, perusahaan, dan kalangan perbankan mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara atau valuta-valuta asing lain. Jadi, bagaimana sistem penetapan kurs valuta asing? Yang pertama, ada sistem kurs tetap atau fixed exchange rate system. Yang kedua, ada sistem kurs mengambang atau floating exchange rate system. Dan yang terakhir, ada sistem kurs terkait atau tertambat atau page exchange rate system. Bahasan yang kedua, yaitu akuntansi untuk transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing adalah di mana nilai tukarnya dinyatakan dalam mata uang fungsional dari suatu entitas. Di Indonesia, akuntansi untuk transaksi mata uang asing diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007, yaitu PSAK nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing dan PSAK nomor 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang meliputi penentuan kurs. Beberapa kurs yang digunakan yaitu kurs spot, kurs sekarang, kurs historis, dan forward rate. Perlakuan akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing selain kontrak berjangka adalah: yang pertama, pengakuan awal transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Yang kedua, pelaporan pada tanggal neraca berikutnya pada setiap tanggal neraca dengan aturan berikut ini. Bahasan yang ketiga adalah resiko perubahan nilai tukar atau kurs. Yang pertama ada resiko nilai tukar, yaitu resiko yang diakibatkan karena adanya perubahan nilai tukar mata uang asing. Pada sistem kurs bebas, apabila mata uang menguat, disebut dengan apresiasi, dan jika mata uang melemah, disebut depresiasi. Sedangkan pada sistem kurs tetap, apabila mata uang menguat, disebut revaluasi, dan jika mata uang melemah, disebut devaluasi. Berikut ini akan disajikan contoh perhitungan apresiasi dan depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar. Pada kolom kedua, disajikan situasi rupiah melemah dari 9.000 per US dollar pada awal tahun menjadi 11.000 rupiah per US dollar pada akhir tahun. Berarti dolar mengalami apresiasi terhadap rupiah sebesar 22,22%. Apabila dipandang dari sudut rupiah, berarti rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar sebesar 18,18%. Sedangkan pada kolom ketiga disajikan bahwa pada awal tahun, rupiah menguat dari 9.000 rupiah per US dollar menjadi 7.000 rupiah per US dollar pada akhir tahun. Berarti dolar mengalami depresiasi sebesar 22,22% terhadap rupiah, dan dari sudut pandang rupiah, berarti rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar sebesar 28,57%. Selanjutnya, ada akuntansi eksposur yang terjadi karena laporan keuangan dengan mata uang tertentu kemudian dikonversikan ke laporan keuangan dengan mata uang lain, rentan terhadap perubahan kurs. Dengan adanya perubahan kurs, maka proses konversi tersebut bisa menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Misalnya, suatu perubahan multinasional Jepang memiliki anak perusahaan di Indonesia. Berikut neraca anak perusahaan pada awal tahun. Total aset adalah 10 juta rupiah.
Karena perusahaan ini adalah perusahaan Jepang, maka harus dikonversikan ke dalam yen Jepang. Misalnya, pada awal tahun, kurs adalah Rp80 per yen, maka akan terlihat bahwa total aset adalah 125.000 yen, dan modal saham adalah 75.000 yen. Sedangkan kurs pada akhir tahun adalah 10.000 yen, maka akan terlihat bahwa total aset turun menjadi 10.000 yen, dan modal saham juga turun menjadi 60.000 yen. Penurunan modal saham menunjukkan perusahaan mengalami kerugian, sehingga modal sahamnya berkurang nilainya. Namun, nilai ekonomis perusahaan tetap sama pada awal tahun dan akhir tahun karena kerugian ini semata-mata disebabkan oleh perubahan kurs, bukan karena perubahan nilai ekonomis. Terakhir ada exposure operasi, yaitu operasi perusahaan yang rentan terhadap perubahan kurs. Misalnya, Jepang menjual sepeda motor Honda ke Indonesia. Jika nilai yen menguat terhadap rupiah, maka harga sepeda motor Honda di Indonesia menjadi lebih mahal dibanding sebelumnya, sehingga terjadi penurunan daya saing sepeda motor Honda di Indonesia. Misalkan, harga sepeda motor tersebut adalah 100.000 yen. Jika kurs yen per rupiah adalah 0,0125 yen per rupiah, maka sepeda motor tersebut akan berharga 8 juta rupiah di Indonesia. Jika nilai yen menguat terhadap rupiah menjadi 0,01 yen per rupiah, maka harga sepeda motor Honda akan naik menjadi 10 juta rupiah. Karena harga sepeda motor Honda di Indonesia semakin mahal, mengakibatkan penjualnya menjadi berkurang dan menurunnya arus kas masuk Honda dari penjualan pasar di Indonesia. Sedangkan Honda tetap melakukan pengeluaran input dan tenaga kerja, maka operasi Honda akan terganggu karena pemasukan menjadi lebih sedikit dengan pengeluaran yang tetap sama. Perlakuan pajak atas selisih kurs ada dua, yaitu yang pertama, keuntungan selisih kurs merupakan objek penghasilan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, dan yang kedua, kerugian selisih kurs dapat menjadi biaya pengurang penghasilan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Adapun dasar penggunaan nilai kurs pajak yaitu pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, PPH atas pemasukan barang, pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, utang pajak yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah dan penghasilan yang telah diterima berupa mata uang asing dan harus dinilai terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah atau telah dirupiahkan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, kurs pajak diatur secara periodik pada tiap akhir pekan. Ketentuan tersebut akan digunakan wajib pajak untuk melakukan transaksi terkait penggunaan mata uang asing untuk keperluan konversi ke rupiah. Kurs pajak dimanfaatkan pada saat terjadinya transaksi seperti penerbitan faktur pajak, penentuan harga jual produk impor, dan nilai ekspor. Sehingga, perhitungan beban pajak yang harus dibayarkan bisa dilakukan dengan mudah. Contoh kurs KMK. Perusahaan X melakukan penjualan barang elektronik dengan harga jual 1.100 US dollar dengan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah 1 US dollar sama dengan 14.000 rupiah. Maka harga jual sebagai dasar pengenaan pajak sebesar 1.100 dikali 14.000 rupiah sama dengan 15.400.000 rupiah. PPN sama dengan 10% dikali 15.400.000 rupiah sama dengan 1.540.000 rupiah. Dan untuk contoh kurs BI, saldo awal akun kas dan bank dalam mata uang dolar adalah sebesar 2.500 US dollar. Jika dikurskan adalah sebesar 35 juta rupiah dengan nilai kurs per 1 dolar adalah 14.000 rupiah. Pada akhir tahun buku perusahaan, nilai kurs per 1 dolar adalah 14.500 dengan asumsi saldo akun kas dan bank yang sama dengan saldo awal sebesar 2.500 US dollar. Jika dikurskan menjadi
Rp36.250.000. Saldo awal kas dan bank sebesar Rp35 juta, di mana 1 US dollar seharga Rp14.000. Saldo akhir kas dan bank sebesar Rp36.250.000, di mana 1 US dollar sebesar Rp14.500. Selisih kurs sama dengan Rp1.250.000. Maka jurnalnya adalah kas dan bank di sisi debit sebesar Rp1.250.000, keuntungan selisih kurs di sisi kredit sebesar Rp1.250.000. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.